Nah, kali ini gue bakal ngebahas perampokan-perampokan terbesar di dunia yang bisa menghilangkan duit sampai puluhan jutaan dolar di Amerika Serikat. Kasus pertama datang dari Banco Central di tahun 2005. Kerugiannya itu sekitar 71,6 juta US dollar. Wow! Itu setara dengan 1,3 triliun rupiah. Itu bisa beli cendol 1,6 lebih. Saking nominalnya yang sangat besar, dia sampai tercatat di Guinness Book of World Record, guys. Wow, berarti ini perampokan terbesar sepanjang sejarah di Bank Sentral Irak yang berlokasi di Baghdad. Nilai uang tunai yang dirampok mencapai 920 juta US dollar. Ini lebih besar, ini kan Saddam Hussein akhirnya ditangkap dan dieksekusi mati pada 30 Desember 2006. Kembali lagi bersama gue Arjuna Dewanto yang akan selalu membahas hal-hal yang menarik, yang sedang viral, yang jarang dibahas, mitos atau fakta, dan banyak hal lagi yang menarik lainnya di atas logika. Jadi hal apa lagi yang membuat kita berpikir di atas logika? Zaman sekarang itu nggak perlu repot lagi bawa cash, karena sekarang itu payment 60-80% itu udah cashless. Bisa pakai QRIS atau entah apalah itu, atau scan barcode, orang lebih kenal. Intinya sekarang zaman udah nggak ribet lagi. Dan nyimpen uang itu udah nggak kayak dulu di bawah kasur, di celengan, di dalam bambu yang bisa kena rayap, atau bahkan banyak kasus orang buat nyimpen duit nih, naik haji nih, tiba-tiba hilang duitnya karena dimakan rayap. Nah, sekarang kita bisa nyimpen duit itu di bank. Jadi duit kita aman atau nggak dimakan rayap lagi. Dan aku sih dimakan sama rayap, lebih takut lagi dimakan sama tikus pedasi. Nah, kita bahas yang lain. Tapi gimana kalau duit kita disimpan di bank itu masih bisa hilang atau dicuri? Nah, kali ini gue bakal ngebahas perampokan-perampokan terbesar di dunia yang bisa menghilangkan duit sampai puluhan jutaan dolar di Amerika Serikat. Kasus pertama datang dari Banco Central di tahun 2005. Kerugiannya itu sekitar 71,6 juta US dollar. Wow! Itu setara dengan 1,3 triliun rupiah. Itu bisa beli cendol 1,6 lebih. Saking nominalnya yang sangat besar, dia sampai tercatat di Guinness Book of World Record, guys. Wow, berarti ini memang pada tahun itu benar-benar pencurian terbesar di dunia. Untuk melakukan aksinya, geng penjahat ini beranggotakan 25 orang. Mendirikan bisnis palsu, jadi mereka menghabiskan waktu 3 bulan untuk menggali lubang sebuah terowongan sepanjang 256 kaki yang mengarah ke lantai brankas bank. Dan yang parahnya lagi, terowongan ini dibangun dengan ahli dan memiliki pencahayaan yang sangat canggih. Dan bahkan sistem pendingin udara itu udah keren banget ya guys. Berarti begitu masuk, mereka berhasil mencuri beberapa kontainer yang berisi 160 juta real Brazil senilai 71,6 juta pada 2005, guys. Wah, ini banyak banget sih. Ini pokoknya banyak banget ini. Kalau untuk filmnya mungkin mirip-mirip sama Money Heist ya. Sekarang udah mau keluar lagi Desember nanti Money Heist Korea, kalian bisa nonton itu. Kita lanjut ya. Pada tanggal 22 Oktober, otak pelaku kejahatan Luis Fernando Ribeiro berhasil ditangkap di Kamandukaya 200 mil sebelah barat Rio de Janeiro, kota Brazil. 5 orang lainnya ditangkap pada tanggal 28 September dengan barang bukti berupa uang sebanyak 5,4 juta dolar. Kasus kedua ada di Securitas Depot di tahun 2006. Kerugian mencapai 83 juta US dollar sama dengan 1,19 triliun rupiah. Perampokan terjadi dini hari tanggal 22 Februari 2006. Tepatnya antara pukul 1 dan 2.15 dini hari di Inggris. Awalnya sang manajer diculik saat mengemudi. Jadi si pelaku ini menyamar sebagai polisi dan langsung memborgol, kemudian menempatkan ia ke dalam kendaraan mereka.
lalu dibawa ke sebuah pertanian di Barat Kent. Sementara pada saat yang bersamaan, istri dan putranya yang berusia 8 tahun disandra di rumah mereka. Para pelaku akhirnya berhasil ditangkap 4 tahun kemudian dan dihukum selama 15 tahun penjara. Kasus ketiga datang dari Inggris. Ada peristiwa perampokan Knightsbridge Security Deposit yang terjadi di London, Inggris. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Juli 1987 lalu. 2 orang memasuki Knightsbridge Safe Deposit Center dan merequest untuk menyewa sebuah safety box. Setelah diperlihatkan ke tempat penyimpanan, mereka mengeluarkan senjata api dan menangkap manajer security guard. Mereka membuka semua safety box yang ada, yang total kira-kira 111 juta dolar. Barang-barang yang berhasil digondol oleh para perampok adalah berbagai macam perhiasan dan uang tunai yang jumlahnya mencapai 175 juta US dollar atau 2,4 triliun rupiah. Aduh, itu uang ya, itu di zaman sekarang aja uang itu udah banyak banget ya. Apalagi zaman dulu itu nilainya masih udah tinggi banget itu. Dalang utama dari kriminal ini adalah Valerio Visei. Polisi melacak Valerio Visei sebagai ketua perampok setelah pemeriksaan sidik jari di TKP. Visei dan teman-temannya ditangkap setelah beberapa perampokan pada 12 Agustus 1987. Ia meninggal pada tahun 2000 dalam baku tembak dengan pihak kepolisian. Jadi akhirnya mati ya guys. Jadi guys, fungsi satpam kan kalian tahu ya, untuk ngejaga tempat yang dijaga ya, entah bank atau semacamnya. Namun gimana jadinya kalau yang merampok adalah satpam itu sendiri? Begitulah nasib bank swasta Dar es Salam di Baghdad, Irak. Satpam yang biasa menjaga bank itu telah menguras kas bank tersebut sebanyak 300 juta US dollar atau setara dengan 2,7 triliun rupiah. Wow. Peristiwa itu diduga terjadi Selasa tanggal 10 bulan Juli 2007 di malam hari, karena pada Rabu pagi saat karyawan bank datang, pintu bank dalam keadaan terbuka. Kas kosong dan 3 satpam yang menjaga bank telah menghilang. Pencurian ini diperkirakan sebagai yang terbesar di Irak sejak perang dimulai 2003 lalu. Sumber resmi bank menyebutkan jumlah yang hilang adalah 300 juta US dollar dan 220 juta dinar Irak. Polisi menyebutkan Mendagri dan Menke Irak telah menyiapkan komite untuk menyidik pencurian itu. Diakibatkan kurangnya fasilitas transfer antar bank sejak perang melanda wilayah itu. Yang terakhir, kasus perampokan terbesar sepanjang sejarah di Bank Sentral Irak yang berlokasi di Baghdad. Nilai uang tunai yang dirampok mencapai 920 juta US dollar. Ini lebih besar, ini paling besar. Ini dari yang lain paling besar ya? Besar banget. Atau setara dengan 13,21 triliun. Wow. Ini gede banget sih. Perampokan ini terjadi pada 18 Maret 2003 sebelum invasi Amerika Serikat dan diperintahkan langsung oleh Saddam Hussein, Presiden Irak saat itu sendiri. Ia memerintahkan putranya untuk mengambil uang tunai sekitar 13,21 triliun dari Bank Sentral Irak. Hanya beberapa jam sebelum bom pertama jatuh di Baghdad, uang itu diangkut oleh 3 truk dan diduga dipakai Saddam Hussein dan kroninya untuk melarikan diri dari invasi Amerika Serikat. Perampokan di Bank Sentral Irak yang terjadi sebelum invasi Amerika Serikat adalah salah satu perampokan terbesar dalam sejarah. Gimana enggak? Nilai uang tunai yang dirampok mencapai 920 juta dolar Amerika Serikat. Itu gede banget ya guys, atau setara dengan 12,6 triliun pada masa itu. Ya mungkin karena itu Amerika pingin banget nembak mati Saddam Hussein. Di luar fakta yang sebenarnya kita nggak ngerti lah, itu udah politik banget. Dilansir dari BBC, perampokan ini terjadi pada 18 Maret 2003. Jadi ini maksudnya ini ya, waktu itu si Saddam Hussein masih jadi presiden, tapi dia yang nyuri. Iya. Dia yang nyuruh anaknya nyuri duit itu. Padahal itu dia presiden ya. Kalau dia suruh ambil duitnya kan juga bisa nggak sih? Oh nggak sih, ya. Kirain. Oke, kita lanjut.
Dia memerintahkan putranya untuk mengambil sekitar 12,6 triliun tunai dari Bank Sentral Irak. Tak lama setelah itu, sekitar 650 juta dolar Amerika Serikat terlacak disimpan di kediaman Saddam Hussein. Namun sisanya hingga saat ini tidak diketahui. Kemana tuh kira-kira, guys? Uang itu diduga dipakai Saddam Hussein dan kroninya untuk melarikan diri dari invasi Amerika Serikat. Suriah pernah dituding sebagai salah satu negara yang melindungi Saddam Hussein. Saddam Hussein akhirnya ditangkap dan dieksekusi mati pada 30 Desember 2006. Ia kemudian dimakamkan pada 31 Desember 2006 di pemakaman Auja Tikrik, Irak. Oke, segitu dulu guys cerita tentang perampokan kali ini. Kalau yang mau komen kita bahas apa, komen di bawah biar nanti gue riset dan akan kita bahas. Boleh cerita horor, boleh mitos, fakta, atau kasus yang lagi trending saat ini. Oke, saya Dino DSP, sampai ketemu di atas logika. Sponsor, mau kita taruh iklannya di sini? Boleh, langsung kontak di bawah. Oh, bye.